Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mahardika Pratama dengan NIK Aceh 044. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait hasil evaluasi mengenai microservice design pattern. Video ini ditujukan untuk evaluasi tengah semester mata kuliah PPLBO. Materi ini penting untuk memahami bagaimana merancang sistem microservice yang efisien dan scalable. Nah, pada presentasi kali ini saya akan membahas 5 desain pattern utama dalam microservice, yaitu Saga, CQRS, Transactional Outbox, Sidecar, dan Event Floating Pattern. Masing-masing pattern memiliki karakteristik, kelebihan, dan tantangan sendiri yang akan saya jelaskan satu persatu. Oke, kita mulai dengan pattern pertama, yaitu Saga pattern. Kalau kita ngomongin sistem yang pakai banyak microservice, biasanya ada satu tantangan besar. Jadi, gimana cara ngejalanin transaksi yang melibatkan banyak service tetapi tetap konsisten? Nah, Saga pattern adalah solusi buat ngatur itu semua secara terdistribusi. Sekarang kita masuk ke permasalahan utama yang sering terjadi saat kita membangun sistem. Di sisi kiri kita lihat arsitektur monolitik. Semua service kayak order dan payment berada dalam satu aplikasi besar dan terhubung ke satu database. Di sini prosesnya kelihatan simpel. Order dibuat, lalu payment diproses langsung lewat satu jalur. Tapi masalahnya semua tergantung pada satu titik database-nya. Kalau database down atau ada bottleneck, semua service langsung terdampak. Nah, sekarang lihat yang sebelah kanan, arsitektur microservice. Di sini service-service dipisah dan masing-masing punya database sendiri. Misalnya, ada service kirim HTTP request ke payment service buat message user. Payment service juga mungkin perlu komunikasi dengan inventory service. Tapi di sinilah muncul masalah baru, ketergantungan antar service dan komunikasi sinkron. Kalau salah satu service down atau lambat respons, seluruh alur bisa gagal. Dan karena mereka pakai HTTP request secara langsung, sistem menjadi rapuh dan sulit disekalahkan. Inilah yang akhirnya mendorong kita cari solusi seperti Saga Pattern. Nah, sekarang kita bahas konsep dasar dari Saga Pattern. Intinya, Saga itu memecah satu transaksi besar jadi beberapa transaksi kecil yang dijalankan di service-service berbeda. Kalau semuanya berjalan mulus, proses lanjut sampai selesai. Tapi kalau di tengah jalan ada yang gagal, misalnya pembayaran ditolak, Saga akan mengirim event kompensasi untuk membatalkan langkah-langkah sebelumnya. Jadi sistem tetap konsisten meskipun nggak pakai sistem transaksi rumit kayak di monolitik. Kelebihannya, sangat cocok untuk arsitektur microservice, meningkatkan skalabilitas, nggak blocking ada service, dan fleksibel kalau mau nambah langkah baru di alur. Tapi ada juga tantangan, alur jadi lebih kompleks, perlu logika khusus untuk handle kegagalan, dan debuggingnya juga bisa lebih tricky karena semuanya jalan asinkron dan berbasis event. Dalam penerapannya, Saga Pattern punya dua jenis utama, koreografi dan orchestration. Pertama, koreografi. Di sini nggak ada service pusat, setiap service saling ngobrol sendiri lewat event. Misalnya ada service selesai, dia kirim event, lalu primary service otomatis merespon. Simple, ringan, dan cocok banget buat sistem yang sederhana dan terdistribusi. Nah, yang kedua, orchestration. Di sini ada satu conductor alias orchestrator service yang atur semuanya. Service-service yang lain cukup nunggu instruksi, cocok buat alur yang kompleks dan butuh kontrol penuh, tapi memang jadi lebih terpusat. Di presentasi kali ini saya akan lebih fokus ke koreografi. Oke, ini dia gambaran alur komunikasi antar service dengan Saga koreografi. Di sini kita punya dua service utama, order service dan payment service. Keduanya saling terhubung lewat event, lewat dua topik Kafka, order event dan payment event. Prosesnya dimulai dari order service, dia kirim event berisi informasi pesanan kayak user ID, produk ID, dan price. Event ini dikirim ke Kafka lalu dikonsumsi oleh payment service. Payment service akan ngecek apakah saldo sudah cukup. Kalau cukup, dia kirim event baru ke payment event dengan status sukses. Tapi kalau nggak cukup, dia kirim event dengan status silent. Nah, event ini bakal diterima lagi sama order service yang kemudian mengupdate status ordernya jadi completed kalau berhasil atau cancelled kalau gagal. Di sini kita bisa lihat semua komunikasi terjadi secara asinkron dan depend tanpa perlu service saling memanggil satu sama lain. Ini yang bikin sistem lebih kompleks dan scalable. Ini merupakan contoh dari implementasi kodenya. Pertama ini ada order depan. Nah, sebagai publisher order service, dia akan setelah menyimpan ke database, dia akan kirim event lewat function publisher order event. Nah, kemudian sebagai customer, payment service dia akan menerima event lewat function proses payment. Nah, lanjut untuk payment event, sebagai publisher payment service dia tuh akan mengirim event lewat function payment event yang berisi nanti itu payment complete atau payment paid. Nah, kemudian customer sebagai customer order service di sini tuh dia akan menerima event lewat payment event consumer. Ini merupakan contoh hasil implementasinya. Pertama akan dikirim data lewat Postman untuk user ID 105 dan produk ID dan juga untuk amount 500. Nah, di sini ketika berhasil saldonya akan berkurang gitu dari 999 jadi 499. Kemudian akan insert juga di sini ada order complete dan juga payment complete karena saldo memenuhi.
Nah, kemudian kalau misalkan saldonya gak memenuhi, dia tuh saldonya tidak akan berkurang. Nah, di sini akan berisi payment file. Setelah kita bahas Saga Pattern, sekarang kita masuk ke pola desain lainnya yang sering dipakai di sistem microservice, yaitu CQRS, singkatan dari Command Query Responsibility Segregation. Nah, di sistem tradisional, satu mode data dipakai bareng untuk dua hal, membaca dan mengubah data. Nah, makin besar dan kompleks sistemnya, makin berat beban yang harus ditanggung model ini. Contohnya di e-commerce besar, ribuan user lihat produk tiap detik, tapi cuma sebagian kecil yang benar-benar check out. Artinya, beban bacanya jauh lebih tinggi dibanding beban tulisnya. Kalau semua itu dijalankan lewat satu jalur, sistem bisa lemot, susah diskalakan, dan rawan gagal saat high load. Belum lagi kalau harus nulis query yang rumit untuk laporan atau statistik. Itu bisa makin berat dan memperlambat performa keseluruhan. Dan kalau nggak dipisah, risiko security juga lebih tinggi karena data yang bisa di query juga bisa diubah dari endpoint yang sama. Nah, CQRS misalkan dua jenis operasi utama. Command dipakai untuk create, update, dan delete data. Query fokus hanya untuk read data. Dengan pemisahan ini, kita bisa optimalkan masing-masing sisi. Misalnya, query bisa pakai database cepat seperti Redis atau Elasticsearch, sementara komennya tetap pakai database relasional. Kelebihannya, performa lebih optimal, mudah dipelihara, dan cocok untuk sistem event-driven atau big data analytics. Tapi tetap ada tantangannya, karena data untuk baca dan tulis bisa ada di dua tempat berbeda. Nah, kita perlu pastikan sinkronisasi data tetap terjaga dan ini bisa nambah kompleksitas coding. Ini adalah implementasi CQRS pada arsitektur microservice dengan dua service terpisah. Produk command microservice untuk menangani operasi tulis seperti post, part, dan delete, dan produk query microservice untuk operasi baca seperti get. Ketika terjadi perubahan data, misalnya ada produk baru ditambahkan atau diubah, command service akan menerbitkan event seperti create event atau update event ke KPK. Nah, query service akan subscribe ke event tersebut, lalu melakukan insert atau update ke database sendiri. Kenapa harus seperti itu? Karena di pola CQRS, command dan query tidak berbagi database yang sama. Jadi, supaya query tetap punya data yang up to date, event dari command service jadi sumber sinkronisasinya. Nah, ini merupakan implementasi dari kodenya, di mana pada fase create produk dan update produk, setelah menyimpan ke database, dia akan langsung mengirim event lewat dengan memanggil function product event sesuai dengan eventnya. Nah, kemudian di sini query service dia akan mengkonsum event tersebut dan dia berdasarkan event tersebut, data event tersebut, dia akan melakukan insert ke database-nya masing sendiri. Ini merupakan hasil implementasinya, di mana setelah melakukan post di command service, dia akan menginsert ke dua database, yaitu ke tabel produk command dan juga ke produk query. Nah, dia kemudian ketika dilakukan get di query service, dia akan menampilkan data yang sama gitu dengan yang di post sebelumnya. Oke, selanjutnya transactional outbox pattern. Nah, masalah klasik yang coba diselesaikan oleh transactional outbox adalah dual wait problem. Di banyak sistem, kita sering menemukan kebutuhan untuk menyimpan data ke database, lalu mengirim event ke message broker. Kalau dua aksi ini dilakukan dalam dua transaksi terpisah, bisa muncul masalah besar. Kalau data berhasil disimpan tapi event gagal dikirim, maka sistem downstream tidak tahu ada perubahan. Sebaiknya kalau event terkirim tapi datanya gagal commit, maka kita punya event palsu. Solusi seperti distributed transaction ada, tapi kompleks. Nah, transactional outbox ini merupakan alternatif yang jauh lebih simpel dan reliable. Transactional outbox bekerja dengan cara menyimpan event ke tabel khusus bernama outbox di database yang sama saat data utama ditulis. Jadi dalam satu transaksi, data utama dan event disimpan bersama, sehingga tidak mungkin tidak sinkron. Setelah commit, proses follower akan membaca event dari tabel outbox, lalu mengirim event itu ke Kafka atau message broker lain, dan menandai event sebagai sudah diproses. Tujuannya tetap konsisten tanpa distributed transaction, dan tetap ada meskipun ada crash. Nah, kelebihannya aman terhadap crash dan restart, gak butuh message broker kompleks di sisi service utama, mudah diintegrasikan ke sistem microservice yang sudah ada, dan kekurangannya perlu tambahan proses follower, ada delay kecil karena pengiriman event tidak real time, dan outbox perlu dibersihkan secara rutin supaya enggak membengkak. Gambar ini menunjukkan bagaimana transactional outbox pattern bekerja. Pertama, ketika ada order request masuk, order service akan menyimpan dua hal dalam satu transaksi database, data utama order dan event dalam bentuk JSON ke dalam tabel outbox. Karena keduanya disimpan dalam satu commit, kita bisa jamin konsistensi data dan event. Tidak akan ada kejadian datanya masuk tapi eventnya hilang atau sebaliknya.
Lalu komponen bernama order folder akan secara berkala melakukan pooling ke tabel outbox dan meneruskan eventnya ke message broker seperti Kafka. Setelah event berhasil dikirim, order folder akan update status is processor jadi true supaya event tersebut nggak dikirim 2 kali. Di sisi konsumen, service lain bisa langsung konsumsi event yang sudah disiapkan dengan cara aman dan terjadwal. Ini merupakan contoh dari implementasi kodenya. Ya, di sini pertama di order service dia akan menggunakan create order. Pada proses create order dia akan melakukan penyimpanan kedua tabel. Nah, kemudian di sini tuh order for service dia tuh akan selalu mengecek setiap 60 detik ke tabel outbox. Nah, dia tuh akan mengecek yang database yang is processornya false. Nah, ketika is processornya false, dia baru akan mengirim event dengan memanggil function publish. Nah, dan di sini merupakan hasil implementasinya. Di sini dilakukan post. Nah, dari post ini dia tuh akan menginsert kedua tabel yaitu order TBL dan juga outbox. Nah, tabel outbox ini lalu akan terus dicek oleh order folder dan kemudian ketika prosesnya post dia tuh akan langsung mengirimkan event ke Kafka ya dengan isi data dari outbox-nya. Selanjutnya ada cycle pattern. Nah, dalam banyak sistem monolitik atau microservice, fungsi-fungsi teknis seperti monitoring, logging, dan konfigurasi ditulis langsung berbarengan di dalam satu service. Misalnya di order service, payment service, atau dispatch service. Nah, hal ini mengakibatkan pertama kode jadi susah dibaca dan dirawat, fungsi-fungsi teknis ini tidak reusable untuk service lain, dan perubahan di sisi loggingnya misalnya bikin service utama harus dideploy ulang. Nah, cycle pattern misahkan hal-hal itu keluar dari service utama. Dalam sidecar pattern, kita mendeploy komponen tambahan sidecar yang berjalan berdampingan dengan service utama. Biasanya dalam satu pod kalau kita pakai Kubernetes. Nah, sidecar ini bisa pertama menangani logging dan forward ke sistem eksternal, mengatur konfigurasi dari config server, bertindak sebagai proxy untuk service mesh seperti Istio, atau fungsi lain seperti TLS termination dan observability. Nah, tujuannya adalah supaya service utama fokus hanya pada logika bisnis dan semua fungsi pendukung didelegasikan ke sidecar yang reusable untuk service-service lainnya. Nah, kelebihan cycle pattern ini, pertama fungsi teknis reusable across service, meningkatkan maintainability, komponen teknis bisa dideploy dan diupdate tanpa menyentuh service utama. Kekurangannya, menambah kompleksitas dan deployment, resource usage meningkat, dan perlu pengaturan sinkronisasi antara service utama dan sidecar, terutama kalau bergantung pada share state. Nah, untuk memperjelas bagaimana pola cycle bekerja, mari kita lihat ilustrasi berikut. Nah, di sini kita punya sebuah pod yang berisi dua kontainer. Yang pertama adalah book service, yaitu service utama yang menjalankan logika aplikasi, misalnya pencatatan buku. Nah, di sebelahnya ada logging cycle service, yaitu komponen tambahan yang hanya fokus menangani logging. Kedua kontainer ini berjalan berdampingan dalam satu pod Kubernetes, sehingga mereka bisa saling berbagi volume atau berkomunikasi melalui localhost. Book service cukup menulis log ke file atau stream tertentu dan si sidecar yang akan mengambil log tersebut dan meneruskannya ke sistem log eksternal seperti LCK Stack, Grafana Loki, atau Datalog. Nah, dengan pola ini, logika bisnis dan logging terpisah rapi, lebih mudah di-maintain dan reusable untuk service lain. Nah, cukup pasang sidecar yang sama. Nah, ini merupakan contoh hasil implementasinya ya. Di sini dilakukan post, 2 kali post, yaitu dengan ID 101, title Java dan juga James, dan yang kedua satu title ID 102, title string dan juga author dan kemudian dilakukan get juga. Nah, di sini bisa kita lihat dengan menggunakan komen yang saya lingkarin. Nah, dia tuh akan memanggil semua log dari book service. Nah, di sini bisa kelihatan ya log dari hasil post hasil 2 post dan juga get tadi. Nah, sekarang kita masuk ke pattern terakhir yang akan dibahas, yaitu event sorting. Nah, salah satu permasalahan yang umum ditemui dalam sistem e-commerce misalnya adalah ketika status pesanan berubah dari create, confirmed, shipped, kemudian menjadi referred. Nah, biasanya perubahan ini menimpa status sebelumnya di database. Akibatnya, history lengkap status pesanan tidak terekam. Kalau ada bug atau user complaint, kita kesulitan melacak proses sebelumnya. Disinilah event sorting membantu, karena semua perubahan akan disimpan sebagai event immutable, artinya tidak bisa diubah, hanya bisa ditambahkan. Nah, konsepnya sederhana tapi powerful. Setiap perubahan data disimpan sebagai event. Kita
tidak simpan state terakhir, tapi kita bangun state saat ini dengan memutar ulang seluruh event dari awal. Ini mirip seperti Git yang bisa kita replay commit satu persatu untuk melihat histori proyek dari awal. Nah, keunggulannya yaitu jejak histori lengkap dan auditable, bisa replay event untuk debugging atau analitik, mendukung temporal query dan cocok dikomunikasikan dengan CQRS. Nah, kekurangannya yaitu implementasinya tidak mudah karena butuh handling, replay, dan versioning, butuh storage lebih besar, dan kurang cocok kalau aplikasinya masih sederhana. Gambar ini memperlihatkan bagaimana pola event sorting bekerja dalam konteks pemrosesan order. Di bagian atas ada dua service, order service dan shipping service. Event dikirim dari order service ke Kafka dan dari Kafka ke shipping service. Di bagian bawah terlihat tabel event log yang menyimpan setiap perubahan status order, create, confirmed, shipper, dan delivered. Semua perubahan ini tidak menimpa data lama, tapi ditambahkan sebagai event baru dengan timestamp-nya masing-masing. Ini merupakan contoh implementasi dari kodenya. Di sini ada order service, ada function plus order, dia setelah menyimpan data ke database MongoDB, dia akan langsung kirim event juga. Nah, kemudian untuk confirm order juga, dia akan langsung setelah menyimpan ke database MongoDB, dia akan langsung mengirim event. Nah, di sini shipping service, dia tuh akan untuk function consumer order event, dia akan mengkonfirm event dari order event, dan kemudian dia juga akan menyimpan ke database gitu untuk status eventnya, dan juga untuk status delivery-nya dia akan melakukan post tersendiri. Nah, ini merupakan hasil implementasi. Yang pertama, dilakukan post order create, dia tuh akan menyimpan ke database dengan status create. Nah, lalu order confirmed dan saved. Nah, dia tuh cukup butuh satu post dikarenakan tadi ya setelah dia mengubah untuk mengkonfirmasi order, dia tuh akan otomatis mengirim event dan event tersebut tuh akan otomatis diterima oleh payment service. Nah, dia tuh kemudian akan menyimpan sebagai status event. Nah, kemudian di sini yang terakhir ada order delivery. Order delivery dilakukan dengan cara post. Nah, dia tuh akan mengubah status menjadi delivered. Nah, ini merupakan hasil implementasi dari event sourcing app. Nah, di kelima pattern yang udah dibahas, Saga, CQRS, Transaction Outbox, Sidecar, dan event sorting, dua tool utama yang paling sering digunakan adalah Spring Boot. Nah, dipakai buat ngebangun semua service secara moderat, ngebantu banget buat bikin RESTful API, handle database, sampai jadwalin job. Nah, fleksibel dan cocok juga buat menjaga seluruh service tetap rapi. Nah, yang kedua tuh ada Apache Kafka. Nah, dipakai sebagai message broker di pattern yang perlu komunikasi asinkronus. Jadi jembatan utama juga buat publish dan konsum event di Saga, Outbox, dan event sorting. Nah, di pattern CQRS dan Sidecar, Kafka juga bantu proses event streaming antar komponen. Nah, kombinasi Spring Boot dan Kafka ini powerful banget karena satu fokus ke pengembangan service dan satu lagi urus komunikasi antar service-nya. Nah, selama pengerjaan juga, di sini saya mendapatkan beberapa kesulitan. Yang pertama, implementasi tidak selalu berjalan mulus. Nah, seringkali kode masih error meskipun sudah mengikuti tutorial dengan detail. Nah, selain itu, yang paling berdampak yaitu keterbatasan perangkat laptop untuk melakukan implementasi, terutama saat menjalankan Docker dan Kubernetes. Nah, itu butuh storage yang sangat besar dan juga RAM yang tinggi. Nah, selanjutnya yang terakhir ada tantangan nih. Nah, tantangannya pertama itu memahami alur komunikasi antar service yang saling terhubung. Lalu event membutuhkan pengalaman yang lebih mendalam. Kemudian tracing dan debugging lebih kompleks dibandingkan sistem monetik. Nah, kedua ini saling menyatu ya dikarenakan pada microservice ini kemudian tadi tuh ada saling komunikasi asinkronus. Nah, itu tuh butuh ketelitian dan juga proses debugging yang lebih teliti gitu. Kita tuh perlu lebih teliti. Nah, demikian mungkin presentasi dari saya mengenai 5 pattern dalam arsitektur microservice. Semoga bisa menambah pemahaman kita dalam merancang sistem yang lebih efisien dan juga scalable. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.